surga itu nggak murah ya. Surga itu harganya mahal. Kata Rasulullah adalah ala inna sila'atallahi ghaliyah. Sungguh barangnya Allah itu mahal. Wa sila'atullahi hiyal jannah, dan barangnya Allah itu adalah surga. Jadi kalau kita mau masuk surga, nggak ada surga yang dibayar dengan harga yang ecek-ecek gitu, nggak ada. Ya surga itu ya jalannya terjal. Ya surga itu ya memang dikelilingi hal-hal yang berat. Kenapa kok kita dikasih ujian suruh sabar? Sabar itu batasnya cuma sampai mati. Berat ya sabar, berat karena hadiahnya surga. Kalau ringan dapatnya sabun colek kan gitu ya. Ya gampang aja kita melakukan sesuatu, tinggal ngikutin gitu alurnya, ya udah dapatnya sesuatu yang remeh gitu. Tapi kalau kita mau dapatnya surga, ya memang effortnya juga harus lebih keras gitu ya. Maka harus dilawan nafsu itu. Jadi kalau saya boleh bilang bahwa dalam melakukan amal ibadah itu treatment awalnya harus memaksakan diri. Nggak apa-apa, paksain aja. Paksain ngaji, walaupun ngantuk, walaupun males, walaupun nggak mau, terus paksain ya. Sedekah tadinya ya masih hitung-hitungan, ada rasa nyesel kok yo mau ketoke kakean deh. Kok nek misalke ditilep dhewe karo panitiane piye? Waduh kok yo iso ini misalkan ya. Enggak apa-apa, paksain aja dulu sedekah dengan jumlah yang banyak yang kadang kita nyesel. Karena Allah memberikan kepada kita untuk kita bisa berubah niat, sekalipun niat itu atau amal itu sudah selesai kita kerjakan. Jadi tidak Allah tergantung dari niat kita di awal. Bisa jadi awal kita salah, bisa jadi terpaksa, tapi seiring berjalannya waktu ternyata kita akhirnya bisa mengikhlaskan. Nah Allah kemudian nanti lihatnya yang kemudian kita rubah dari niat itu, bukan berdasarkan awal. Jadi memang harus dilawan ya hawa nafsu itu. Kemudian yang ketiga, caranya untuk menjernihkan hati adalah dengan zikir yang menghidupkan hati. Jadi hati yang keruh itu karena memang dia lalai. Maka sebenarnya zikir itu adalah salah satu potensi amal yang bisa dilakukan oleh para wanita. Kenapa? Potensi amal setiap orang tuh beda-beda, dan potensi amal wanita tuh zikir. Kalau potensi amalnya orang kaya, sedekah. Karena dia dengan hartanya, saya ketemu sama orang kaya, beliau seorang dokter spesialis, ketika kemudian beliau setiap hari harus menangani pasien gitu ya, sehingga tidak mampu untuk kemudian ngaji kayak kita di majelis ilmu ataupun dengan amal-amal yang lain gitu ya. Maka yang ada di dalam pikiran beliau, salah satu yang bisa untuk membawa beliau lebih dekat sama surga ya sedekah, karena dengan sedekah itu tidak banyak menyita waktu beliau. Makanya beliau sedekahnya jor-joran. Kalau sedekah ratusan juta sudah nggak pakai mikir gitu ya. Nah kita nih yang bukan potensi amalnya sedekah, salah nyemplong ke yang 100.000, aslinya niatnya 10.000 aja, nyesalnya bisa berminggu-minggu kan gitu ya. Kok bisa tadi salah nyemplongkan, padahal udah tak inget-inget 10.000 yang kanan, lah kok malah 100.000 yang kanan, malah itu yang nyemplong gitu. Di kajian lain tuh sampai ada yang datang ke panitia, tadi ada 100.000 yang nyemplung nggak? Saya minta kembalian. Loh ada yang kayak gitu, minta jujur tuh ya ada gitu ya. Datang ke panitianya, kalau kita mungkin malu, ya Allah gimana masa datang ke panitia, masa aku minta kembalian gitu. Yowes lah, hitung-hitung itu tak jamak aja buat sedekah 10 hari, karena aku biasanya sehari sedekah 10.000. Loh mungkin ada yang kayak gitu. Jadi akhirnya ngitung gitu ya, saat kajian besoknya nggak usah sedekah, kemarin udah ya, sampai 10 hari. Nah udah 10 hari ya dijamak, kemudian hari ke-11 baru dia sedekah lagi. Mungkin ada yang tipikal seperti itu. Jadi potensi amal tuh setiap orang dikasih beda-beda. Potensi orang kaya amalnya sedekah, potensi amalnya orang miskin dia memperbanyak puasa. Nah potensi amalnya wanita itu zikir. Kenapa potensi amalnya wanita zikir? Karena wanita sukanya ngomong gitu ya. Dan wanita ngomong itu sehari harus mengeluarkan 20.000 kata. Beda sama laki-laki yang memang 5.000 sampai 7.000 kata aja per hari. Karena perempuan minimal 20.000 kata. Nah ini kalau belum keluar 20.000 kata, ngomong wairan tante, kabeh dikomentari kan begitu ya. Lihat statusnya WA orang, komen. Buka IG, komen ya. Nanti lagi naik motor ngelihat orang kok celananya jambon, bajunya hijau, kerudungnya oren, komen. Kayak sopo sekomburi koyo jemuran berjalan, tak kira itu ya. Artinya memang
ini memang potensinya dibicara. Justru kelemahannya itu sama Allah dijadikan sebagai sebuah kelebihan. Dengan cara apa? Podo-podo ngomong, tapi bisa untuk jadi kelebihanmu, untuk nanti nambah pahala di sisi Allah dengan perbanyak zikir. Jadi pada saat kita misalkan ya sambil masak, boleh Allahumma sholli ala Muhammad, sambil nyetir bisa astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah gitu ya. Nah, jadi perbanyak zikir karena hati yang keruh tadi dia akhirnya lalai dari berzikir. Kemudian yang keempat, caranya untuk menjernihkan hati, meredam hawa nafsu adalah dengan mengurangi cinta dunia. Karena dunia itu hakikatnya bagi seorang mukmin, zuhud itu meletakkan dunia di tangan, tapi tidak sampai masuk ke dalam hati ya. Harta dunianya dijadikan sebagai wasilah, sebagai jembatan aja, bukan tujuan utama. Tapi dunia itu dijadikan tools itu alat gitu ya. Karena kebanyakan orang-orang hari ini menjadikan dunia itu sebagai goal settingnya, sebagai tujuan akhirnya tuh dunia. Padahal Allah pengen dunia itu sebagai tools, sebagai alat buat kita nanti masuk surganya lebih dekat, itu tujuannya. Maka saya bilang bahwa orang beriman, orang muslim, orang soleh itu harus kaya, karena Rasulullah bersabda, ni'mal malu lirrajuli shalih, sebaik-baik harta itu yang dimiliki orang soleh. Karena orang soleh itu ngerti kalau dia dapat harta bukan untuk dimiliki, untuk posting, untuk dapat validasi manusia, untuk bisa menampakkan bahwa aku punya ini itu, bukan. Akan banyak orang yang dia tolong, ada banyak kebaikan yang dia bisa lakukan, itu sebenarnya tujuannya gitu ya. Maka di bulan Ramadan juga teman-teman sudah mulai bikin skala prioritas amal. Salah satunya teman-teman dari sekarang nabung untuk bisa jor-joran sedekah di bulan Ramadan. Jadilah pencuri yang berkualitas, saran saya. Kenapa begitu? Karena Rasul bersabda, barang siapa yang memberi iftar dari orang yang berpuasa, maka baginya pahala puasa orang tersebut tanpa orang tersebut kehilangan pahala puasanya. Nah, ini salah satu trik cerdas untuk teman-teman bisa dapat pahala yang unlimited tanpa batas. Kalau kita ngerasa pahala kita ini terbatas karena mungkin kita nggak bisa untuk sehari hatam Quran misalkan ya, kita nggak bisa untuk zikir terus-terusan, maka caranya teman-teman nyuri amal dari orang soleh tanpa orang itu kehilangan pahalanya. Caranya kasih buka puasa. Nah, saran saya bukan berarti nggak boleh kita kasih buka puasa kepada orang yang nggak soleh. Misalkan mau ngasih ke polisi cepek, mau ngasih ke tukang parkir, nggak apa-apa, kita tetap dapat pahala, tapi dapat pahala sedekah. Tapi kalau kita pengen dapat pahala amal yang berkualitas, cari orang soleh untuk kita kasih iftarnya. Datanglah ke pondok pesantren, yang pondok pesantren itu mungkin tahfidzul Quran, sehingga saya yakin anak-anak penghafal Quran itu nggak ada yang sehari Ramadan kok cuma hatam 1 juz, tuh nggak ada. Rata-rata minimal banget 10 juz. Mereka tuh 3 hari selesai. Bahkan saya sendiri juga punya program untuk tahfidzul Quran anak-anak mahasiswa. Itu kita ada 1 hari 30 juz selesai sekali duduk tanpa baca. Jadi tasmek itu buat anak yang sudah selesai, itu kita start dari jam 1 malam sampai menjelang asar. Itu selesai 30 juz sekali duduk. Loh, kita sambil baca aja belum tentu bisa 30 juz sekali duduk gitu ya. Tapi mereka bisa. Makanya nih kalau kita bisa memberikan iftar kepada mereka, pahala mereka dari mulai pagi sampai dengan malam harinya itu ditransfer ke kita tanpa mereka kehilangan pahalanya. Dan itu cara cerdas untuk kita bisa dapat bonus pahala yang luar biasa. Jadi misalkan nih datang ke pondok pesantren, tanya, Ustadz di sini kebutuhan iftar satu santri berapa? Taruhlah misalkan 10.000 misalkan. Kita pengen dapat tambahan pahala 1 tahun puasa berkualitas. 10.000 kali 30, 300.000, kita dapat double bonus pahala 1 tahun. Kita punya uang 3 juta, berarti 10 tahun pahala puasa. Kita punya uang 30 juta, berarti kita punya 100 tahun pahala yang unlimited. Nah, jadi itu caranya gitu ya. Makanya dari sekarang tolong banget saya buat teman-teman, mungkin ya, saya sebenarnya juga tidak mengharamkan buat teman-teman yang ketika di bulan Ramadan itu nanti mungkin buka PO kue kering misalkan ya, atau buka PO jahitan gitu, nggak masalah. Tapi akan jadi masalah
kalau kemudian kita iktikafnya di dapur toh ya, karena dari awal dari pagi sampai ngurusinya blender, ngurusi mixer, ngurusi ini gitu, akhirnya baca Qurannya nggak dapet ya, zikirnya enggak, sholat terawihnya juga yang penting sholat gitu loh. Ini bagian dari orang hanya sekedar saum saja, tidak menjadi siang. Jadi teman-teman harus punya skala prioritas dari sekarang, sudah mulai disusun planning. Kalaupun misalkan harus memang menerima PO dan lain sebagainya, itu harus punya target dulu. Oke, aku baru mau pegang mixer kalau sudah baca Quran 1 juz, nah gitu. Aku baru mau nerima orderan by WA kalau aku sudah selesai sekian juz. Nah itu harus punya skala prioritas itu. Kalau misalkan belum kesampai targetnya, aku nggak boleh nyentuh hal-hal yang sifatnya dunia. Nah itu harus bisa ya. Jadi sebenarnya tidak masalah tadi, cuman banyak orang yang akhirnya menyia-nyiakan amalan-amalan terbaik di bulan Ramadan karena mengejar dunia. Padahal emang karena Ramadan itu waktu yang benar-benar Allah kasih sebagai bonus untuk kita bisa mengupgrade pahala, karena orang-orang terdahulu tuh mereka ibadahnya sampai 900 tahun, sampai 1650 tahun. Lah kita nih sama Allah cuma dikasih inna akmaru ummati baina sitin wa sab'in, umur umatku antara 60 sampai 70. Kita tuh cuma 60 sampai 70-an. Kalau kita nggak cerdas untuk mengelola amal yang bisa untuk kita lipat gandakan pahala, nanti kita ketinggalan dengan umat-umat sebelumnya. Nah, jadi harus beramal secara cerdas gitu ya. Maka tadi jadikan cinta dunia, dikurangi cinta dunia. Dunia hanya sekedar di tangan saja, tapi tidak sampai masuk ke dalam hati ya. Kemudian peringatan untuk sebelum datangnya Ramadan. Yang pertama, Ramadan tidak datang untuk hati yang kotor ya. Banyak orang puasa tadi gak dapat apa-apa, maka jangan sampai Ramadan berlalu tapi hati kita tetap keras, dosa tetap dipelihara, Al-Quran tetap jauh ya. Jadi perbanyak taubat istighfar di bulan-bulan ini supaya memang Allah hindarkan kita dari kemaksiatan-kemaksiatan yang bisa untuk membuat dari amalan Ramadan kita menjadi berkurang ya. Kemudian yang kedua, peringatan untuk Ramadan adalah puasa adalah madrasah tazkiyatun nafas. Tujuan puasa itu bukan lapar, tapi takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam la'allakum tattaqun. Kalimat bertakwa itu pakai la'alla. Semoga kalian menjadi orang yang bertakwa. Berarti yang selesai Ramadan tidak dapat gelar takwa juga banyak. Maka puasa itu mengendalikan hawa nafsu sebagai madrasah untuk mentazkiyah, mensucikan diri kita. Makanya kenapa Pak Rasulullah bersabda khusus bagi para wanita ya, idza shallatil mar'atul khamsaha, kalau seorang wanita bisa menjaga kualitas sholat 5 waktunya, wa shamat syahraha, dan bisa menjaga kualitas puasa di bulan Ramadan, itu berarti dua hal ini bagian dari perempuan yang bisa menjaga hawa nafsu. Karena memang perempuan tuh rata-rata lebih diikuti dengan hawa nafsu. Maka kalau kita pengen diantaranya memperbaiki semua yang rusak dalam kehidupan kita, kita pengen hijrah, kita pengen bertobat. Nanti kalau sudah mulai tobat, kita mau memperbaiki amalnya dari mana? Satu kuncinya, saya bilang perbaiki dulu dari kualitas sholat. Wes, itu dulu kuncinya. Kalau kita memperbaiki kualitas sholat, memperbaiki hubungan kita sama Allah, Allah nanti yang akan memperbaiki semuanya. Karena sholat itu tolak ukur. Kenapa kok Rasulullah kemudian bersabda, Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mampu mencegah pelakunya dari perbuatan fahsya, perbuatan keji dan mungkar. Keji itu, fahsya itu keburukan yang memang dia diliputi oleh hawa nafsu, itu namanya fahsya. Kita ngelihat ini kepengen, nah itu namanya fahsya itu. Unyu banget gitu. Bahkan misalkan nih kita punya bestie, punya teman gitu. Ingat ya, kenapa kok racun hati tadi banyak bergaul. Kalau sudah usia segini, saya bilang bahwa circle pertemanan kita tuh bukan lagi banyak-banyakan orang, tapi circle pertemanan tuh cari yang benar-benar solihah. Cari teman-teman yang solih. Karena di antara penyesalan di hari akhir itu salah milih teman.
ya. Itu penyesalan orang yang nanti di antara penyesalan terbesar, karena itu kisahnya ada salah seorang sahabat gitu ya, dia sudah tersentuh mau masuk Islam, kemudian dia merasa gini, wih aku kalau masuk Islam sendiri kayaknya nggak enak deh, enak kan kalau aku barengan sama temanku. Ya udahlah aku ngajak dia masuk Islam, kayaknya seru kalau masuk Islamnya sama-sama. Akhirnya dia datang nih ke sahabatnya, kemudian sahabatnya tuh udah ngeliat dari jauh, itu kok wajahnya berseri-seri, kayaknya kok mau ngajak aku sesuatu, jangan-jangan dia mau ngajak aku masuk Islam. Jadi begitu sahabatnya datang, si temennya ini bilang, kamu kesini mau apa? Jangan sampai kamu bilang mau ngajak aku masuk Islam ya. Sampai kamu ngajak aku masuk Islam, lo gue gitu ya. Pokoknya hubungan pertemanan kita selesai gitu ya. Jangan pernah anggap aku sebagai sahabatmu lagi. Nah akhirnya temennya ini yang tadinya memang sudah tersentuh hidayah, gara-gara temennya nggak mau masuk Islam, akhirnya dia nggak jadi masuk Islam. Maka nanti di akhirat apa yang dia katakan? Dia bilang, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Celakalah aku, seandainya aja aku dulu tidak mengambil si fulan ini sebagai teman akrabku. Nah, jadi ternyata penyesalan kita itu menjadikan orang lain sebagai teman akrab kita yang gak ngebawa kita ke dalam kebaikan. Berapa banyak coba teman-teman hari ini, misalkan lagi nongkrong, misalkan lagi ke mall gitu ya, kemudian saat nge-mall ngelihat ada tas yang unyu, lucu, diskonan gitu, mungkin diskonnya sekian persen, terus habis itu sama-sama ngelihat, iya bagus ya tasnya gitu, iya mana diskonan lagi, gimana beli gak ya, yaudah deh kalau kamu beli aku juga beli, ayo. Berapa banyak yang kayak gitu? Tergantung temannya, ya udah kalau kamu beli aku ya beli gitu ya. Akhirnya tas kembaran, baju kembaran gitu ya, apa-apa kembaran. Nah besti akhirnya ya itu ya, kata Rasulullah, almaru ala dini khalilihi, seseorang itu berdasarkan agama teman dekatnya. Jadi kalau kita pengen tahu watak sifat seseorang, lihat aja akrabnya sama siapa, 11-12 itu sama. Nah jadi ternyata yang menjadi penyesalan itu salah milih temen gitu loh ya. Jangan sampai ini jadi penyesalan kita. Maka dalam masalah bergaul, kalau sudah usia segini tidak lagi memperhatikan banyaknya teman, tapi apakah teman itu membawa kita kepada kebaikan atau enggak. Justru kebanyakan teman itu nanti merusak, Bu. Berapa banyak coba kita nggak sempat ngaji gara-gara oraiso aku arisan, oraiso aku PKK, oraiso aku ya kan, karena terlalu banyak komunitas itu tadi. Berapa banyak coba kita yang punya grup WA lebih dari 10, saya yakin ibu grup WA-nya lebih dari 10 itu. Kalau kemudian lagi baca Quran pakai aplikasi HP gitu ya, terus ada grup WA masuk, wah itu mesti aplikasi Qurannya ditutup, ganti balesin WA, mau WA kan begitu. Berarti kan sebenarnya memang yang namanya banyak bergaul itu ya merusak. Makanya ibu-ibu teman-teman harus punya skala prioritas dalam berteman ini. Kalau di materi itu kemarin kan kita bikin ada ring-ring pertemanan gitu ya, yang kita boleh untuk bergaul sama mereka, sebagaimana kita makan makanan bergizi itu ya cuma dari teman-teman solih aja. Tapi kalau cuma sekedar teman yang dia sifatnya dunia, ahli, tapi di bidang dunia, tapi tidak soleh, itu kita sekedar kayak minum obat. Maksudnya minum obat apa? Ya datang saat butuh ilmunya. Kalau nggak butuh ya jangan kita jadikan dia sebagai teman akrab. Contoh misalkan teman-teman lagi senang main paddle, lagi senang main badminton, lagi senang main tenis gitu. Akhirnya ada teman kita yang suka tenis, misalkan pintar tenis, kita boleh berteman sama dia. Tapi kalau dia sebagai orang yang ahli di bidang dunia saja dan tidak soleh, jangan dijadikan teman akrab. Karena awalnya dari tenis gitu ya, lama-lama nongkrong bareng, ngopi bareng, nge-mall bareng, ya kemana-mana, ayo Rono, akhirnya di mana ada si ini, misalkan gitu. Nah akhirnya nanti kita akan keikut dengan pola pikirnya, dengan hedonismenya gitu ya. Ada banyak waktu kita dari kebaikan yang akhirnya terbuang sia-sia kalau teman kita tidak soleh gitu ya. Maka dengan wanita tadi memperbaiki kualitas sholat 5 waktu, ternyata itu bisa berefek dari mencegah dari kita mengikuti hawa nafsu. Karena fahsya adalah keburukan yang diikuti oleh hawa nafsu. Sedangkan mungkar itu adalah
keburukan yang diingkari oleh hati. Jadi misalkan kita ngerasa kayak sebenarnya aku kayak gini salah sih, sebenarnya aku jotai atau aku marahan, aku musuhan sama dia. Lah iya toh, dia kayaknya kesindir sama statusku misalkan gitu ya. Karena sekarang banyak orang yang nyindir lewat status. Kenapa kok statusmu udah dihapus? Iya, target sudah membaca pesan saya. Oh, itu banyak tuh yang kayak gitu. Ya, baru 10 menit bikin status udah hilang gitu ya. Karena ternyata setelah dilihat yang dituju sudah membaca pesannya. Nah, akhirnya dari dunia maya berubah menjadi dunia nyata yang akhirnya tidak bertegur sapa, yang tadinya di kajian suka ketemu akhirnya menghindari kajian gara-gara nggak mau kalau ketemu sama orang itu. Nah, di hati itu sebenarnya ada rasa kayak nggak enak, ada rasa bersalah, itu namanya adalah mungkar. Nah, kalau keburukan itu sebenarnya diingkari oleh hati dan masih kita ikuti, berarti itu pertanda sholat kita lagi nggak benar, sholat kita tidak berkualitas, gitu ya. Maka Rasulullah bersabda tadi, kalau seorang wanita bisa jaga kualitas sholat 5 waktu, bisa jaga kualitas puasa Ramadan. Kenapa? Karena di Ramadan tadi hawa nafsu yang kemudian menjadi takaran apakah puasanya diterima atau enggak gitu ya. Pengen kemana, pengen makan apa, termasuk pada saat buka puasa itu kabeh pengennya dituku, lapar mata, tapi begitu buka udah minum sama makan gorengan udah kenyang. Nah, itu sebenarnya bagian dari bagaimana perempuan ini bisa nggak menjaga hawa nafsu. Nah, kalau bisa nih dua tadi ya, jaga kualitas sholat 5 waktu, jaga kualitas puasa di bulan Ramadan. Yang ketiga adalah wa ata'at ba'laha, bisa taat sama suami. Dan yang keempat adalah wahasonat farjaha, menjaga harga diri, kehormatan keluarganya. Karena sekarang banyak orang yang gak bisa menjaga kehormatan keluarga dengan apa? Setiap kali ada masalah diumbar ke media sosial ya. Setiap kali ada lagi marahan sama suami, bikin story galau di IG misalkan ya. Memang dia nggak ngomong kalau lagi ada masalah sama suaminya atau keluarganya, tapi tersirat. Nah, ini bagian dari wanita yang tidak bisa menjaga harga diri, kehormatan keluarganya. Tapi kalau kita bisa itu 4 ini dilakukan, kata Rasulullah, faqilalaha, maka dikatakan fadkhulil jannah min ai abwabin syi'ti, silahkan masuk surga dari pintu manapun yang kamu mau. Jadi 8 pintu surga itu silahkan kamu mau pilih masuk pintu surga dari yang mana, monggo. Buat siapa? Perempuan yang bisa punya 4 sifat ini, gitu ya. Jaga kualitas sholat 5 waktu, jaga kualitas puasa, taat sama suami, bukan berdasarkan siapa suaminya, tapi lihat siapa yang memerintahkan kita untuk taat. Karena banyak sekali para istri yang menjadikan syarat, yo nek aku harus taat sama suamiku, ya tergantung juga lah suaminya kayak apa. Wong suamiku aja bentukannya kayak ngono kok, mosok aku kon taat kamu sing kayak ngono. Nah, ini berarti seorang istri yang masih menjadikan standar taat itu tergantung suaminya soleh atau tidak. Padahal kita taat sama suami bukan berdasarkan suami, tapi berdasarkan siapa yang menyuruh kita untuk taat. Yang nyuruh kita untuk taat itu Allah. Jadi yang kita lihat adalah Allahnya ya. Dan menjaga harga diri, kehormatan. Nah, ini makanya di puasa tadi menjadi madrasah untuk tazkiyatun nafs ya. Yang ketiga, dalam masalah peringatan sebelum datangnya Ramadan, ancaman bagi yang menyia-nyiakan Ramadan ya. Sampai tadi disebutkan didoakan kecelakaan oleh Jibril. Maka peringatan keras Ramadan datang, dosa masih ada tapi tidak diampuni. Wala'iyadzubillah ya. Maka apa yang bisa kita persiapkan kaitannya dengan nafsu dan juga Ramadan? Mulai tobat dari sekarang. Yang pertama, mulai tobat dari sekarang. Yang kedua, kurangi maksiat. Kurangi maksiat, baik yang tersembunyi maupun yang dia secara bohir ya. Karena biasanya orang itu ketika melakukan kemaksiatan ya sembunyi-sembunyi gitu. Orang tuh dulu ketika anak atau seseorang di kamarnya dikunci, mungkin orang tuanya nggak apa-apa, paling turu gitu. Tapi kalau sekarang anak sudah mulai remaja, kok di dalam kamar sendiri dikunci, gur karo HP nih, loh itu kita malah curiga. Loh ini kok dadak dikunci ki ngopo? Nggak usah pakai dikunci gitu, nggak ada siapa-siapa. Tapi kan kita nggak ngerti gitu apa yang dia buka dari HP-nya. Maka kurangi maksiat sebisa mungkin.
Kemudian yang ketiga, latih menahan hawa nafsu sebelum puasa, paksain diri ya. Kemudian yang keempat, perbaiki niat ibadah. Dan yang kelima, memperbanyak doa. Nah, memperbanyak doa gimana? Doanya boleh dengan doa misalkan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, boleh. Tapi itu derajatnya lemah ya, derajatnya hadisnya dhaif. Kalau yang kemudian diajarkan oleh para salafus sholih, doa para ulama gitu adalah Allahumma balighna Ramadan. Bisa ibu-ibu ikuti ya. Allahumma balighna Ramadan wa sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Iya, lagi Allahumma balighna Ramadan wa sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Sekali lagi Allahumma ya Allah balighna Ramadan, sampaikanlah kami kepada Ramadan, wasallimna li Ramadan, dan jadikanlah kami selamat di dalamnya, wasallim Ramadan lana, dan jadikanlah Ramadan selamat bagi kami, wa tasallamhu minna mutaqabbala, dan terimalah Ramadan kami dengan penuh penerimaan. Nah, ini doa yang diajarkan para salafus sholih untuk kita menyambut datangnya bulan Ramadan ya. Maka kaitannya dengan nafsu, nanti insya Allah saya jelaskan satu persatu di pertemuan yang akan datang, karena kita libur ya, selama Ramadan kita libur. Nanti bedanya apa antara nafsu ammarah bisu sama nafsu lawwamah sama nafsu mutmainnah, kemudian ciri-ciri nafsu ammarah gimana, cara mengendalikannya seperti apa, nafsu lawwamah itu yang kayak apa sifatnya, gimana caranya nafsu lawwamah ini jadi nafsu mutmainnah, bukan menjadi nafsu ammarah. Nah, ini insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang di setelah bulan Ramadan, kemungkinan bulan April ya. Kita ketemu lagi insya Allah bulan April ya. Barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa? Baik, mudah-mudahan sebelum kajian kita akhiri mungkin ada pertanyaan. Oh iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang praktek sekolah Taubat. ya. Kalau waktunya saya sudah paham prakteknya tadi seperti apa, saya paham. Baik, untuk tata cara sholat taubat sebenarnya tidak ada aturan secara khususnya, baik dari segi gerakan, baik dari segi bacaan gitu ya. Dia sama saja seperti sholat sunnah yang lain. Yang penting niatnya saja di dalam hati dengan tidak ada lafaz secara khusus. Jadi misalkan niatnya pakai bahasa Indonesia boleh dengan pakai bahasa Indonesia gitu ya. Jadi silahkan untuk meniatkan sholat taubat boleh digabung dengan sholat sunnah yang lain dari niat. Misalkan, ya Allah, yang aku mau sholat taubat sekaligus sholat duha, boleh nggak apa-apa gitu ya. Pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Jadi sebelum sholat niatkan taubat dengan 4 syarat. 1, berhenti dari dosa. 2, menyesal telah melakukannya.
3. Bertekad tidak mengulanginya lagi. Dan 4. Kalau itu kaitannya adalah dosa dengan manusia, maka kita selesaikan juga dengan urusan manusia. Karena dosa kita sama Allah jauh lebih ringan daripada dosa kita sama manusia. Kita tobat, kalau misalkan dosa sama Allah, tobat aja bisa diterima, bisa diampuni. Tapi kalau sudah urusan sama manusia, sampai manusia itu kemudian ridho ataupun kita mengembalikan apa yang jadi haknya, ya baru kemudian diampuni sama Allah ya. Jadi caranya bersuci saja, kemudian niat dalam hati, kemudian sholat 2 rakaat seperti sholat sunnah biasa, tidak ada bacaan khusus. Boleh setelah Al-Fatihah baca surat apa saja, setelah salam perbanyak istighfar. Dah gitu aja. Monggo Bunda yang lain ada yang bertanya? Ustazah, ini tadi menyambut ada oh, ini tadi kalau sebelum Ramadan masih ada berselisih dengan orang itu secara fisik masih berusaha, tapi karena ada kerenggangan kayak menjauh itu perlu diselesaikan apa enggak? Iya, kalau jelas belum kemudian meminta maaf, ya lebih baik memang meminta maaf terlebih dahulu ya, karena nanti khawatirnya masuk di bulan Ramadan ganjalan-ganjalan yang di hati itu akhirnya membuat kita jadi tidak bisa merasakan kenikmatan ibadah karena masih bawa dosa tadi, apalagi itu hubungannya dengan manusia. Jadi memang sebaiknya meminta maaf perkara kita sudah minta maaf, tapi dia sikapnya masih belum bisa biasa ataupun dia belum bisa memaafkan kita, maka sudah gugur kewajiban kita untuk meminta maaf, karena urusan hati dia memaafkan atau tidak itu sudah urusan dia sama Allah, tapi tetap kewajiban kita meminta maaf dari orang tersebut. Jadi memang harus diselesaikan dulu ya dengan urusan manusia.